Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dinia Serina. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian kewirausahaan koperasi. Kewirausahaan koperasi itu memiliki pengertian suatu sikap mental positif dalam berusaha secara kooperatif dengan mengambil prakarsa inovatif serta keberanian mengambil resiko dan berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi dalam mewujudkan terpenuhinya kebutuhan nyata serta peningkatan kesejahteraan bersama. Nah, dari definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan koperasi merupakan sikap mental positif dalam berusaha secara kooperatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang elemen yang terkandung dalam koperasi menurut International Labour Organization. Yang pertama, perkumpulan orang-orang. Lalu, yang kedua, penggabungan orang-orang tersebut berdasarkan kesukarelaan. Yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai dan lain-lain. Yang keempat, koperasi yang dibentuk adalah suatu organisasi bisnis atau badan usaha yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis. Lalu, yang kelima, terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan. Yang keenam, anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang. Lalu selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan koperasi. Yang pertama, ada pembangunan koperasi diarahkan agar makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang makin efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar pada masyarakat. Yang kedua, pelaksanaan fungsi dan peranan koperasi ditingkatkan melalui upaya peningkatan kebersamaan dan manajemen yang lebih profesional. Yang ketiga, pemberian kemampuan yang seluas-luasnya di segala sektor ekonomi dan penciptaan iklim usaha yang mendukung dengan kemudahan memperoleh permodalan. Yang keempat, kerjasama antar koperasi dengan usaha negara dan usaha swasta sebagai mitra usaha dikembangkan secara lebih nyata. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rini Marhamat dengan NIM 842. Jadi di sini saya akan jelaskan slide keempat dan slide kelima, yaitu klarifikasi kewirausahaan dalam koperasi. Yang pertama berdasarkan usahanya, yaitu terdiri dari 4 jenis koperasi, yaitu koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang melayani peminjaman. Yang kedua, koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang di dalamnya terdiri dari beberapa macam-macam bidang usaha. Contohnya simpan pinjam dan pertokoan. Yang ketiga, koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang menyediakan kebutuhan sehari-hari. Yang terakhir ada koperasi produksi, yaitu koperasi yang membuat suatu barang. Selanjutnya, menurut keanggotaannya, terdapat 3 jenis koperasi di dalamnya. Yang pertama, koperasi unit desa yang beranggotakan masyarakat desa, yang biasanya menyediakan alat-alat pertanian, contoh seperti pupuk, alat pembasmi hama. Dan yang kedua, ada koperasi sekolah, yaitu yang beranggotakan warga-warga sekolah yang menyediakan alat tulis kantor contohnya. Dan yang terakhir, koperasi pegawai Republik Indonesia yang beranggotakan pegawai negeri dengan tujuan untuk menyejahterakan pegawai negeri. Sekian, terima kasih. Di sini saya Isnani Nurrohmah, NIM 870, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu kewirakoperasian dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama, kewirakoperasian anggota, manajer, birokrat, dan yang terakhir katalis. Dalam kewirakoperasian anggota, anggota itu sendiri merupakan pemilik koperasi. Tetapi dalam tipe kewirakoperasian anggota masih sangat lemah mengingat kebanyakan kemampuan anggota dalam inovasi masih sangat rendah, karena dalam bertindak harus memperhatikan anggota lainnya. Yang kedua, dalam kewirakoperasian manajer, manajer diangkat sebagai pelaksana dan penanggung jawab kegiatan operasional. Tetapi dalam tipe ini, kendala yang dihadapi oleh manajer adalah keterbatasan untuk bertindak. Selanjutnya, dalam kewirakoperasian birokrat,
melibatkan birokrat. Birokrat adalah pihak yang secara tidak langsung berhubungan dengan pengembangan gerakan koperasi. Yang terakhir, kewirakoperasian katalis. Dalam kewirakoperasian katalis, katalis diartikan sebagai pihak yang berkompeten terhadap pengembangan koperasi, kendati pun ia tidak mempunyai hubungan langsung dengan organisasi koperasi. Para katalis mempunyai kemampuan yang tinggi dan motivasi yang tinggi. Ia juga mempunyai kebebasan bertindak karena berada di luar organisasi koperasi dan tidak terikat oleh aturan koperasi tersebut. Kendala dalam wirausaha koperasi. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi koperasi, maka seorang wirausaha koperasi dihadapi pada kendala yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, kemungkinan bertindak inovatif tidak selalu merupakan kemungkinan yang diizinkan menurut hukum. Jadi, inovator tidak mempunyai hak untuk menerapkan tindakan inovatif. Yang kedua, kemungkinan inovatif yang diperoleh harus ditemukan dan dilaksanakan penerapannya. Untuk hal itu, diperbolehkan kemampuan baik persenat maupun organisatoris. Yang terakhir, kalaupun kemungkinan inovatif tertentu tidak terlarang dan masih dalam rangka kesanggupan seseorang atau kelompok, maka perseorangan atau kelompok perlu memiliki motivasi untuk menerapkan inovasi tersebut. Ya, selanjutnya, cara menumbuhkan jiwa kewirausahaan dalam koperasi. Dalam peta perekonomian, koperasi merupakan entitas ekonomi dengan unikum tersendiri. Dalam koperasi, pemilik dan pelanggan berada di satu genggaman. Segenap sumber daya difokuskan untuk melayani kepentingan anggota dan bukan untuk pengurus atau manajer. Anggotalah yang menjadi target utama dalam setiap keputusan organisasi dan usaha koperasi. Nah, untuk menemukan jiwa kewirausahaan dalam koperasi, perlu terlebih dahulu disadari bahwa dalam koperasi, pengurus bukanlah pengusaha. Selanjutnya, pengembangan usaha harus diwadahi secara independen. Dan yang terakhir, independensi pengelolaan usaha dalam konteks relasi antar pengurus koperasi dengan manajemen merupakan refleksi kultur usaha koperasi yang fleksibel. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Membangun kultur jejaring untuk berkembang dengan daya saing memadai, wawasan global dibutuhkan oleh segenap elemen pembentuk koperasi. Tren pada usaha global yang terkoneksi dengan sistem bisnis dan ekonomi yang lebih luas mengharuskan koperasi untuk mengembangkan kerjasama baik dengan sesama koperasi maupun non-koperasi. Melalui kebersamaan dalam kerjasama tim berjaringan kerja dapat digalang daya juang dan daya saing yang dapat diandalkan. Jaringan kerja yang ditata dari bawah membuat koperasi dapat memacu sumber dana yang berasal dari anggota secara lebih baik. Fleksibilitas diperlukan untuk menyambut tantangan bahwa tidak ada koperasi primer, sekunder, dan tersier yang persis kongruen satu dengan yang lain. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nama saya Muhammad Reza Balifi dengan NIM 2018-310-936 dari kelompok 11. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu saya akan menjelaskan pada slide nomor 10 tentang kultur dan struktur kewirausahaan yang kompatibel. Budaya organisasi atau organizational culture adalah norma-norma dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku anggota organisasi dan lebih spesifik sebagai suatu kerangka kerja yang meliputi sikap, nilai norma perilaku, dan ekspektasi yang disumbangkan anggota organisasi secara keseluruhan. Hal ini menjelaskan bahwa koperasi bukanlah organisasi sosial, melainkan merupakan wahana bagi perjuangan ekonomi.
Hasil dari perjuangan inilah yang digunakan bagi kota perkembangan yang cepat dan intensitas ketersediaan informasi seperti informasi pasar, pesaing, dan lingkungan berbisnis merupakan stimulan sebagai koperasi untuk semakin profesional, berjiwa kewirausahaan, dan tidak statis dalam proses kegiatan manajerial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.